Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Terah Sesi Dejainer, saya hendak membacakan sebuah sinopsis cerita singkat dari buku yang saya tulis, yaitu yang saya beri judul Kesatria Hijaz yang Dikhianati. Buku ini berkisah tentang seorang anak manusia yang bernama Said Hasan Ali, putra seorang tokoh agama Islam berdarah Persia yang leluhurnya adalah para kesatria Persia dalam menaklukkan kekaisaran Romawi. Ia tumbuh dan besar di masa di antara kejayaan Islam Hijaz, keluarga para pendil Turki Utsmani, dan juga hidup ketika masa memudarnya kejayaan Kesultanan Islam terbesar saat itu. Dirinya tak pernah menyangka bahwa budi pekerti Islam, yaitu akhlakul karimah, yang melekat kuat pada dirinya, warisan sang ibu yang seorang penghafal hadis, akan berbuah manis di tanah Majapahit. Juga sekaligus berbuah pahit sebagai hamba Allah yang mengikuti jejak leluhur, memperjuangkan Islam dan budi pekerti yang luhur pula. Keberaniannya dan ketegasannya membuat kagum seorang raja Majapahit yang bernama Wikramawardhana, hingga mengangkatnya menjadi menantu sebagai suami Ratu Suhita Hamimah Kencono. Bersama 8 sahabatnya dan 1 saudara seperjuangannya, yaitu Maulana Malik bin Ibrahim, Maulana Ishaq bin Ibrahim, Said Ja'far Shadiqul Aqsa, Maulana Mukmin Yamani, Muhammad Kebungsuan, Datuk Kahfi, Syekh Subahir, dan Abdurrahman Yamani. Ia merumuskan ajaran Islam yang selaras dengan budaya dan kondisi di wilayah Majapahit, hingga Islam dikenal dengan sifat ramah dan selalu memberikan solusi dan pencerahan, dengan mengedepankan akhlakul karimah dan ajaran dasar fikih syariat dan tauhid dengan menggunakan istilah manunggaling kaula Gusti Dwi Cahyo, yaitu mengikuti sifat Rasulullah SAW, akhlakul karimah, dan ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, dengan mengamalkan dan memperkenalkan kepada masyarakat. Saat itu sangat populer di tengah masyarakat Majapahit dengan seni dan tembang nasihat Sang Ratu Suhita Kencono menambah warna indah dalam Islam. Namun keserakahan, iri, dengki dari segelintir manusia yang haus kekuasaan dan harta serta jabatan menimbulkan fitnah besar terhadap dirinya, hingga ia harus menerima kepahitan dan penderitaan, dan ajaran serta nama besarnya dikubur dengan paksa oleh para penjajah secara halus, hingga manunggaling kaula Gusti menjadi tabu dan terdengar aneh, jauh dari tujuan mulia sebenarnya. Semua orang yang pernah berhubungan dengannya pada masa itu, termasuk para pengikutnya dan murid-muridnya, pun menelan kepahitan akibat fitnah keji kaum serakah dan penjajah, yang pada akhirnya ia menjauhi keduniaan bersama para pengikutnya yang tersisa, sendiri bersama Tuhannya, walau para penjajah selalu ingin mengetahui di mana jasadnya untuk memastikan apakah darah kesatria Hijaz itu telah benar-benar mati. Namun Tuhan melindungi sang kesatria itu hingga hari di mana ajarannya akan dibangkitkan kembali, dan kata-katanya tertulis di sebuah prasasti yang dihilangkan di kerajaan Kembang Jenar. Aku, Sesi Dejainer, dengarkanlah wahai manusia yang hidup. Aku tidak akan menagih jasaku kepada Majapahit, karena rajaku adalah Allah yang maha raja di atas segala raja, yang maha memberi kebahagiaan abadi, dan tujuanku adalah duduk di bawah singgasana Nabiku Muhammad SAW di dalam surganya, untuk memperhatikan dan menantikan masa dijanjikan Allah padaku,
wahai manusia yang hidup, walau nama dan jasadku hendak kalian kuburkan di atas tanah Majapahit, dan semua yang setia padaku kalian fitnah dan bunuh serta kalian kotori sejarah hidup mereka. Namun kalian lupa bahwa Tuhan di atas sana telah lama menuliskan takdir yang tidak bisa kalian merubahnya. Kelak jika aku mati, nama dan tubuhku akan dilindunginya hingga harum semerbaknya mengusik para cendekiawan dan pandai pencari kebenaran. Dan Tuhanku di atas sana akan tetap mengabadikan ajaranku hingga kebenaran terungkap setelah 500 tahun kematianku di atas tanah merah dan bertanda bunga merah jenar. Tertanda tanah merah 1501 Masehi.